abad ke-19, Tanah Jawa menjadi saksi lahirnya sistem ekonomi yang mengubah nasib jutaan rakyat. Di bawah kekuasaan kolonial, bumi Nusantara dipaksa menanam untuk kepentingan negeri asing. Inilah kisah tanam paksa. Kebijakan yang menorehkan luka panjang dalam sejarah bangsa. Dari ladang-ladang kopi di Priangan hingga tebu di Pasuruan, hasil bumi Nusantara mengalir deras ke Eropa. Di sana, Belanda membangun jalan, istana, dan kota-kota megah dari keringat rakyat jajahan. Namun, di balik kemewahan itu tersimpan jeritan petani yang kehilangan tanah, waktu, dan hidupnya. Sebuah paradoks yang mengubah kemakmuran menjadi penderitaan bagi negeri yang dijajah. Setelah kebangkrutan VOC dan perang yang menguras kas kerajaan, Belanda menghadapi krisis besar. Demi menyelamatkan perekonomian, Gubernur Jenderal Van der Bos memperkenalkan sistem tanam paksa pada tahun 1830. Rakyat yang diwajibkan menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila untuk mengisi kas Belanda yang kosong. Namun di balik penderitaan itu, lahirlah kesadaran. Rakyat mulai memahami bahwa mereka bukan sekedar korban sejarah, tetapi bagian dari perjuangan panjang menuju kemerdekaan. Dari desa ke desa, suara perlawanan perlahan tumbuh, menembus tembok kekuasaan kolonial yang selama ini membungkam mereka. Setiap desa harus menyerahkan 1/5 lahannya untuk tanaman wajib. Mereka yang tidak memiliki tanah diwajibkan bekerja di perkebunan pemerintah tanpa upah layak. Di atas kertas, sistem ini disebut adil. Namun kenyataannya, rakyat menjadi korban. Pejabat lokal dan pengawas Belanda mendapat keuntungan besar, sementara petani bekerja tanpa harapan. Para pejabat lokal dan pengawas Belanda menerima bonus besar dari hasil panen. Sementara petani kehilangan hak atas hasil jerih payahnya sendiri. Lahan-lahan subur yang dulu menghasilkan padi dan bahan pangan kini berubah menjadi kebun komoditas ekspor. Rakyat kelaparan di tanah yang begitu kaya. Mereka bekerja dari fajar hingga senja, hanya untuk melihat hasil panennya diangkut ke pelabuhan menuju negeri asing yang tak pernah mereka lihat. Tanam paksa mengubah wajah ekonomi kolonial. Belanda menikmati kemakmuran, sedangkan rakyat Nusantara menanggung derita. Produksi padi menurun, kelaparan meluas, dan ribuan jiwa melayang karena kerja paksa dan gagal panen. Dalam 4 dekade, jutaan tenaga rakyat diserap untuk memperkaya negeri yang tidak pernah mereka kenal. Kebijakan ini dibungkus dengan alasan pembangunan dan keteraturan. Namun sesungguhnya, itu hanyalah wajah baru dari penjajahan. Di balik kata-kata kemajuan dan kemakmuran, tersembunyi sistem kerja paksa yang membuat rakyat semakin terbelenggu. Mereka bukan lagi pemilik tanahnya sendiri, melainkan pekerja di negeri mereka yang terjajah. Ketidakadilan itu akhirnya menggugah hati nurani sebagian orang Belanda sendiri. Kritik dari kaum humanis dan penulis seperti Multatuli membuka mata dunia akan penderitaan di tanah jajahan. Perlahan, tekanan moral memaksa pemerintah kolonial menghapus sistem tanam paksa. Pada tahun 1870, kebijakan itu pun resmi berakhir. Tanam paksa telah menjadi bagian dari sejarah kelam bangsa ini. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa kemanusiaan hanyalah akan menanam penderitaan. Dari ladang kopi hingga tebu di tanah Jawa, setiap butir tanah menyimpan kisah perjuangan, dan dari sanalah lahir semangat untuk merdeka.
Setelah melalui perdebatan panjang dan perubahan pandangan di parlemen, akhirnya pada tahun 1870 sistem tersebut secara resmi dihentikan. Meskipun penghapusan tidak serta-merta menghilangkan bentuk baru eksploitasi, momen ini menjadi titik balik penting yang menunjukkan bahwa suara kebenaran dan keberanian untuk menggugat ketidakadilan dapat mematahkan kekuasaan yang selama puluhan tahun tampak tak tergoyahkan. Tanam paksa telah menjadi bagian kelam dari sejarah bangsa Indonesia, meninggalkan luka yang mendalam sekaligus pelajaran penting tentang bagaimana kekuasaan yang dijalankan tanpa kemanusiaan hanyalah membawa penderitaan. Kini sawah-sawah modern, sekolah-sekolah yang hidup, serta anak-anak yang belajar dengan penuh cita-cita menjadi simbol kebangkitan bangsa. Masa lalu tidak bisa dihapus, tetapi dapat menjadi fondasi untuk melangkah lebih tegak menuju masa depan yang merdeka. Perjuangan panjang melawan penindasan telah melahirkan semangat yang tidak dapat dipadamkan. Dari sejarah inilah lahirnya tekad bersama bahwa kebebasan, keadilan, dan martabat adalah hak yang harus dijaga oleh generasi bangsa Indonesia.